Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya Karananda. Keluarga bahagia Dunia hingga surga. Amin. Umi Fika di sini. Dan Abirano juga di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir di podcast kami. Kami doakan semoga bahagia selalu. Yang sakit semoga cepat diangkat sakitnya. Yang sekarang lagi diuji semoga lulus dari ujiannya. Yang pengen punya rumah semoga cepat dapat rumahnya. Yang pengen dapat jodoh semoga cepat diketemuin sama jodohnya. Yang udah mengidam-idamkan punya anak semoga Allah segera kabulkan. Yang udah punya anak semoga anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Dan yang kerja atau menuntut ilmu semoga Allah kasih kelancaran dalam setiap ikhtiarnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya tentang Q&A zakat fitrah. Nih, hari ini kita akan membahas 2 pertanyaan. Pertanyaan langsung jawab gitu ya, Bia? Boleh. Oke. Ayo. Pertanyaan yang pertama, Umi mah bagian nanya aja ya, guys. Iya, aku juga bagian ngomong aja ya, guys. Pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Iya. Oke, langsung jawab. Oke, sip. Boleh nggak sih bayar zakat fitrah dengan uang? Gitu ya. Nah, ini kan merujuk dari sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dulu kami menunaikan zakat fitrah dengan 1 sok bahan makanan, 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok keju, dan 1 sok anggur. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 1506 dan di riwayat Muslim itu ada ya 2330. Oke, sip. Nah, ini kan 1 sok dan ini disebutkan bukan dengan uang ya, tapi dengan bahan makanan. Ada gandum, ada kurma, ada keju. Tergantung bahan makanan yang dimakan pada saat itu ya, Bia? Iya, sip. Jadi tergantung makanan pokok yang ada di suatu tempat, gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Padahal kenapa sih harus pakai makanan sedangkan zaman dulu pun itu uang udah ada, ya. Jadi pada saat itu uang itu ada dinar. Kalau dinar itu buat emas ya, Mia? Iya, emas. Kalau perak itu namanya dirham, benar. Kenapa Rasul nggak membuat perhitungan ini ke dalam bentuk dinar atau dirham, tapi dengan 1 sok bahan makanan, gitu ya. Nah, berarti ini dasarnya bukan dengan uang, tapi dengan makanan kalau yang ada di hadis, gitu ya. Oke. Nah, sebelum menjawab tentang dengan uang atau dengan makanan, kita ngobrol dulu tentang ukurannya ya, karena ini kan ngomongin tentang takaran ya. Nah, 1 sok itu sama dengan 4 mud ya. Nah, 1 mud itu segimana sih? Jadi 1 mud itu cakupan penuh 2 telapak tangan normal orang dewasa di Madinah. Jadi kalau orang dewasa di Madinah itu ketika ngambil kurma pakai kedua tangannya gitu ya. Nah, itu ketika dihitung itu sekitar 6-7 ons ya. Jadi ada juga yang bilang 6,4 ons. Nah, jadi 1 sok itu sama dengan 4 kali lipat dari yang tadi. Jadi kalau dihitung nih kira-kira berapa kilogram beras nih yang harus kita tunaikan gitu. Untuk membayar zakat fitrah itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Jadi kalau beberapa orang yang hati-hati itu ngambilnya yang 3 kilogram ya, gitu, itu pasti lebih gitu. Nauzubillah min zaliknya tuh gini, ketika kita membayar ternyata kurang, nah itu kan yang bahaya. Ini takutnya zakat fitrah kita nggak sah, makanya dilebihkan. Adapun yang kelebihannya itu bisa kita anggap sebagai sedekah. Jadi kalau dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya, mazhab Hanafi itu boleh dengan uang. Tapi kalau Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu harus pakai makanan pokok. Kalau Ustadz Abdul Somad tuh kan pulang dari Maroko dulu tuh tahun 2008. Nah, selama 10 tahun berturut-turut itu pakainya beras. Jadi ngasihnya itu beras, gitu ya. Nah, tapi boleh nggak sih dengan uang? Nah, dengan uang itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah dengan uang. Asalkan gini, ini di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama,
ataupun Bu Yahya itu tidak mempermasalahkan kita membayarnya itu dengan uang atau bahan makanan. Itu nggak masalah ya kalau kita memberikannya mau pakai uang atau mau pakai makanan gitu. Nah, yang terpenting di sini adalah penyaluran terhadap yang menerimanya gitu ya. Jadi yang menerimanya itu nggak boleh pakai uang, nggak boleh pakai uang, tapi harus pakai bahan makanan. Yang menerimanya itu tidak boleh menerima uang ya, Iya. tapi menerima bahan makanan. Iya sih. Jadi yang menerimanya itu harus bahan makanan, nggak boleh dijadiin uang, dikasihin uangnya. Nah nanti dibelikannya dibelikan baju gitu atau dibelikan kuota. Nah itu yang nggak boleh ya. Nah, ini merujuk dari hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari tindakan sia-sia dan ucapan jorok atau rafats, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Oke, sip. Nah, di sini Rasul kan menegaskan kalau di sini adalah makanan untuk orang miskin. Jadi berupa makanan, nggak boleh yang lain, harus makanan pokok yang ada di suatu tempat gitu ya. Nah, terus keterangan selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW biasa memerintahkan zakat fitri dan membagikannya. Rasulullah SAW bersabda, cukupilah kebutuhan mereka agar tidak meminta-minta pada hari ini. Nah, pada hari ini itu berarti pas Idul Fitri ya. Nah, jadi tujuannya zakat fitrah itu ada selain untuk membersihkan diri yang membayar zakatnya, itu untuk memberi makan orang miskin. Agar apa? Agar orang miskin itu tidak meminta-minta pada saat Idul Fitri dan malamnya gitu ya. Jadi jelas ya. Boleh nggak sih bayar zakat fitrah dengan uang? Boleh dikasihin uang, kita mau ke DKM atau lembaga amil zakat. Nah nanti oleh lembaga amil zakat itu harus dibelikan makanan dan disalurkan kepada fakir miskin. Oke, gitu ya Mia? Oke. Jadi boleh nggak masalah kalau mau pakai uang, asal berarti di sini mah kehati-hatian dari DKM dan lembaga amil zakat yang nanti akan menyalurkannya. Oke. Ini juga berarti sekaligus menjawab apakah zakat fitrah itu boleh disalurkan kepada 8 asnaf menerima zakat atau hanya untuk saudara-saudara semuslim, seiman, yang fakir dan miskin aja gitu ya. Nah, kalau merujuk dari surat At-Taubah tentang golongan yang berhak menerima zakat kan ada 8 ya. Ada fakir, ada miskin, ada amilin. Amilin itu berarti petugas pengambil zakat. Ada al-mu'alaf qulubuhum atau orang yang sedang diraih kelembutan hatinya gitu ya, mu'alaf. Ada arikob atau hamba sahaya. Ada gorimin atau orang-orang yang berhutang. Ada fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, 8 golongan asnaf yang tadi itu untuk zakat mal. Sedangkan untuk zakat fitrah hanya terkhusus untuk 2 golongan aja, fakir dan miskin. Sesuai sama hadis yang tadi kita bacain ya Mia, sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi untuk 6 golongan yang lain itu ngambilnya itu bukan di zakat fitrah tapi di zakat mal. Jelas banget ya pemaparannya tadi, boleh nggak pakai uang gitu. Ternyata boleh aja bayarnya pakai uang, tapi nanti penyalurannya harus dengan makanan. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua nih. Bolehkah membayar zakat fitrah sebelum Ramadan? Gimana nih Bi jawabannya? Oke sih, membayar zakat sebelum Ramadan boleh atau enggak gitu ya. Nah, jadi ada hadis juga nih Mi. Jadi para sahabat itu menunaikan zakat fitrah 2 hari sebelum hari raya gitu ya. Jadi 2 hari sebelum hari raya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat membayar zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Berarti menjelang Idul Fitri itu bayarnya. Udah gitu mepet ya. gitu ya. Udah mepet gitu. Nah lantas boleh nggak sebelum itu gitu ya? Berarti 3 hari sebelum, 4 hari sebelum gitu ya. Nah ini menurut salah satu ulama, Abu Ishaq dalam kitabnya Al-Muhazzab
itu tidak mempermasalahkan dibayarnya itu di awal Ramadan, itu nggak masalah. Jadi misalkan hari ini tanggal 1 Ramadan itu boleh ya bayar zakat gitu ya. Jadi boleh bayar zakat dari tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan itu boleh ya. Nah, tapi untuk alokasi penyalurannya itu harus menjelang Idul Fitri gitu ya. Ya paling afdol itu berarti sebelum sholat Id ya, atau pas malam takbiran gitu. Nah, ini tergantung dengan maslahatnya. Soalnya ya ini kan pengorganisasian gitu ya, pengkoordinasian zakat fitrah itu kan agak lumayan. Jadi sebagai hal yang bisa mempermudah gitu demi kemaslahatan, itu boleh dibayarkan awal agar bisa dikoordinasikan, direncanakan kemana aja nih harus disalurkan. Itu bakal mempermudah. Jadi maslahat banget kalau dibayarnya itu boleh di awal, boleh di pertengahan gitu ya. Nah, terus boleh nggak sebelum Ramadan? Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi nggak boleh membayar zakat sebelum Ramadan. Jadi kalau di episode sebelumnya ya Mia, zakat fitrah itu syaratnya harus menemui 2 waktu, yaitu Ramadan dan Syawal. Jadi yang membayar zakat itu harus melewati Ramadan dan melewati Syawal. Nah, kalau dibayarnya sebelum Ramadan, misalkan Syaban ya, gitu, kan kita nggak tahu tuh ya umur kita itu nyampe atau enggak gitu. Ya semoga panjang umur. Cuman kita kan nggak tahu gitu, apakah umur kita nyampe di Ramadan dan Syawal atau enggak. Nah, makanya setelah masuk Ramadan aja nih lebih maslahatnya itu dibayarkan zakat. Kalau sebelum dari itu ya berarti nggak usah ya. Jatuhnya sodako kali ya Bia kalau sebelumnya. Iya, nanti jatuhnya bakal jadi sodako bukan jadi zakat fitrah. Oke, jelas banget ya pertanyaan yang kedua. Bolehkah membayar zakat sebelum Ramadan? Jawabannya enggak ya, tapi lebih baik bayarnya itu awal, pertengahan, akhir juga tidak apa-apa. Oh iya, buat teman-teman semua yang mau bayar zakat tapi bingung harus kemana atau pengen zakatnya tersalurkan sesuai dengan syariat dan penyebarannya juga merata, nanti silahkan cek YouTube kami di karananda.id ya. Insya Allah podcast ini juga bakal kami posting di YouTube kami. Nanti di akhir video kami akan sertakan QR Code untuk pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat P2U Parisada Peduli Umat. Bisa pakai OVO, jadi tinggal scan aja untuk mempermudah pembayaran zakat teman-teman semua. Bisa zakat fitrah, zakat mal, infak, dan juga bisa sodako. Karena katanya P2U juga pengen mempermudah amalan maliyah teman-teman, jadi bisa bayar zakatnya di rumah aja. Oke, sip, hatur nuhun. Semoga bermanfaat dan dapat menambah kedekatan kita dengan Allah, Rasul, Islam, dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.